Spill dong John, apa nih yang udah lu cari-cari nih Ya. yang memenuhi dua Nanti, kriteria ini? oke, tapi lu pada cek ya. Cek Disclaimer, lagi. Kita udah bukan cek ajakan soalnya. membeli. Iya. Ada kurang lebih ada 2 nih yang memenuhi. Oke. Yang pertama, Hai teman-teman, balik lagi sama gue Mas Ben dan ada Jono. di Kepoin Market bareng Coffee Mix Talks. Nah, di video kali ini kita mau bahas soal komoditas nih, yaitu CPO ya. Iya. Nah, kita mau lihat karena CPO ini lagi cukup menarik karena harganya lagi naik. Kita mau lihat ada peluang nggak di sini. Kita Iya. langsung tanya-tanya Bang Jono ya. Oke. Oke John, langsung aja deh jelasin ke teman-teman kondisi market CPO itu gimana. Karena gue lihat harganya naik nih. Iya betul. Jadi untuk CPO ya komoditas ini kurang lebih sama lah masalah supply demand. Oke. Nah kalau di dunia ini kan di dunia ini ya. Di dunia. Kan eksportir terbesar CPO ini ada 2, Malaysia dan Indonesia ya. Oke. Nah kita bisa lihat nih sekarang nih lagi ada apa. Kalau di Malaysia misalnya, itu misalnya kemarin itu lagi ada ini masalah hujan cuaca. Jadi mungkin dia panennya nggak maksimal. Oke. Terus ya produksi juga nggak maksimal. Terus kayak kemarin COVID lagi meningkat. Jadi SDM ya? iya SDM dari jam kerja tenaga kerja itu dibatasin sama. Oke. Jadi hasil proses produksinya juga nggak maksimal. Nah terus karena hasilnya nggak maksimal, jadi ekspornya juga berkurang. Supply-nya menurun. Supply-nya gitu ya? jadi turun ke global gitu. Itu yang dari Malaysia. Terus kalau yang dari Indonesia juga, yang pertama kayak tadi ada masalah mungkin cuaca sama tenaga kerja juga berpengaruh juga ya ke produksi. Terus kalau di Indonesia juga ini kan pemerintah nih lagi mau membatasi ekspor juga nih. Karena kan yang pertama tuh kemarin minyak goreng naik nih, lu tau lah ya. Minyak goreng naik. Minyak goreng naik karena sebelumnya itu CPO-nya naik. Nah, terus sekarang itu jadi pemerintah rencana mau ngebatasin ekspor CPO buat memenuhi kuota dalam negeri supaya harga minyak goreng turun. Itu yang pertama di Indonesia. Yang kedua, pemerintah nih lagi mau melakukan uji coba untuk bahan bakar B40 ya, kalau nggak salah namanya. Dia mau campuran antara biosolar sama minyak kelapa sawit ini CPO. Nah, jadi nanti yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam negeri tersebut, minyak goreng sama B40. Jadi mungkin ekspornya mau dibatasin, dikurangin dulu. Makanya itu membuat supply global terancam menurun kayak gitu. Oke. Harganya naik dong otomatis. Harganya naik, oke. Supply-nya turun, sementara demand-nya permintaannya masih ada terus. Oke, dengan naiknya harga CPO ini berarti jadi angin segar dong buat emiten-emiten CPO, John. Mungkin lu udah ngecek-ngecek emiten-emiten apa yang menarik, John, untuk di-share ke teman-teman nih soal CPO. Ya, mungkin kita mesti tahu dulu nih kalau sekarang nih mau milih CPO-nya gimana emitennya. Nah, mungkin yang pertama masih terkait dengan green energy ya. Jadi kita mesti lihat dulu emiten mana yang udah menerapkan ESG atau bahkan sudah diakui oleh internasional ya. Ya Indonesia dan internasional untuk penerapan ESG-nya sendiri kayak gitu. Terus yang kedua juga kalau sawit kita mesti lihat yang rata-rata usia pohonnya nih dalam usia produktif. Produktif itu kalau kata orang sih dari 9 sampai 15 tahun ya. Jadi ya kurang lebih di usia segitu mungkin produksi dan panennya bisa maksimal kayak gitu. Jadi mungkin dari 2 hal itu yang bisa kita lihat kalau mau milih emiten CPO. Oke. Berarti kita kriterianya cari yang ESG-nya udah diakui, terus cari yang usia pohonnya produktif nih, dia punya kebun gitu ya. Spill dong John, apa nih yang udah lu cari-cari nih yang memenuhi dua kriteria ini? Oke, tapi lu pada cek ya. Disclaimer. Kita udah cek soalnya. Ada kurang lebih ada 2 nih yang memenuhi. Yang pertama dari ESG nih, ada DSNG, TAPG. DSNG ini udah masuk ke indeks ESG juga kebetulan. TAPG ini ownernya sama juga dengan DSNG dari grupnya Triputra. Ya, mungkin orang-orang juga udah tahu ini manajemennya termasuk yang bagus. Kayak gitu. Terus bukan berarti yang lain nggak bagus ya. Terus kalau dari usia pohon kedua-duanya ini dalam usia produktif. Kemarin gue lihat sih rata-rata tuh usia pohonnya tuh 11 sampai 13 tahun. Nah, dibandingkan kalau misalnya emiten lain ada yang udah 16 17 tahun udah pada tua gitu. pohonnya. Udah tua jadi nggak maksimal lagi. Kayak gitu. Jadi ya mungkin lu bisa cek nih 2 emiten ini, cek sendiri ya. Kalau kita kasih referensi aja untuk menyempitkan. Kalau TAPG sama DSNG tapi valuasinya gimana, John? Sebenarnya kalau untuk masih murah gak? Sawit ini kata-katanya masih murah. Cuma ya kita lihat ini aja tadi potensinya. Kalau dia punya pohon yang produktif, nanti pasti dia bisa punya potensi untuk
kinerja dan laba yang lebih bagus gitu. Bagus dibanding yang lain kayak gitu. Oke. Noted. Sip, berarti ini bisa dijadiin referensi nih teman-teman di SNG sama TAPG. Tapi jangan langsung main beli aja ya. Do your own research. Karena kita di sini cuma bantuin teman-teman ngasih referensi aja. Oke, teman-teman kurang lebih begitu insight tentang CPO. Semoga teman-teman bisa belajar hal baru, bisa nambah pengetahuan. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you di Capital Market berikutnya. Bye-bye. Bye.